Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yanti Apriliani dari kelas 1C yang akan memandu presentasi dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan tema Metabolisme Vitamin B. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, Ibu Lia Nurliana, SSI M4, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2. Ada Yanti Apriliani, saya sendiri, Heidia Miko, Desti Rahayu, Dista Septiana, Indah Retno, dan Lola Aulanisa. Baiklah, sebelum memulai presentasi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung ke materi. Vitamin B1. Nama kimia dan struktur kimia. Tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin B1 cukup stabil. Di dalam keadaan larut, vitamin B1 harus tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Dalam keadaan alkali, vitamin B1 mudah rusak oleh panas atau oksidasi. Kehilangan tiamin oleh pemasakan bergantung pada lama memasak, pH, suhu, jumlah air yang digunakan dan dibuang, namun tahan suhu beku. Sumber utama tiamin adalah Serralia tumbuk setengah giling atau yang difortifikasi dengan tiamin dan hasilnya. Sumber tiamin lainnya adalah kacang-kacangan, termasuk sayur, kacang-kacangan, semua daging organ, daging tanpa lemak, dan kuning telur, serta unggas. Manfaat tiamin adalah untuk memperlancar metabolisme, memperlancar sirkulasi darah, mengoptimalkan aktivitas kognitif dan fungsi otak, mencegah terjadinya kerusakan syaraf, serta memulihkan gangguan syaraf pusat dan tepi. 4. Kelebihan vitamin B1. Terlalu banyak vitamin B1 dapat mengganggu perut dan menyebabkan alergi. Selain itu, efek samping terlalu banyak asupan vitamin B1 biasa membuat bibir menjadi biru dan sesak napas. 5. Definisi vitamin B1. Kekurangan tiamin dapat terjadi karena kurangnya konsumsi, biasanya disertai kekurangan konsumsi energi, gangguan absorpsi, ketidakmampuan tubuh menggunakan tiamin ataupun meningkatkan kebutuhan. Metabolisme vitamin B1, tiamin diabsorpsi secara aktif terutama di duodenum bagian atas yang bersuasana asam dengan bantuan adenin trifosfatase ATPase yang bergantung pada natrium. Setelah diabsorpsi kurang lebih 30, tiamin mengalami fosforilasi dan disimpan sebagai tiamin perifosfat TPP di dalam jantung, otak, hati, dan jaringan otot. Vitamin B2. 1. Nama dan struktur kimia. Struktur riboflavin terdiri atas cincin zoaloxazin dengan rantai samping ribitil, flavin monukleotida VMN dibentuk dengan dikaitkannya ester fosfat pada rantai samping ribitil, flamin adenin difosfat dibentuk bila FMN pada rantai sampingnya dikaitkan dengan adenin monosfat. 2. Sumber. Riboflavin terdapat luas di dalam makanan hewani dan nabati, yaitu susu, keju, hati, daging, dan sayuran berwarna hijau. Manfaat. Vitamin B2 bekerja sama saraf, mata, dan sel darah merah. Efek kelebihan vitamin. Mengonsumsi suplemen vitamin tinggi malah menyebabkan urin menjadi kekurangan vitamin
Kekurangan vitamin B2 akan menyebabkan seperti mata panas dan gatal, mata, bibir, mulut, serta lidah. Metabolisme vitamin 12. Revalomin diapablisme sebagai atas usus halus secara aktif oleh proses yang membutuhkan natrium untuk kemudian mengalami fosforilis. Vitamin B3. 1. Nama dan struktur kimia. Niacin merupakan kristal putih lebih stabil dari tiamin dan riboflavin. Niacin tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Niacin tidak rusak oleh pengolahan dan pemasakan normal, kecuali kehilangan melalui air masakan yang dibuang. Niacin mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida. 2. Sumber niacin adalah hati, ginjal, ikan, ayam, dan kacang tanah. Susu dan telur mengandung sedikit niacin, tetapi kaya triptofan. 3. Manfaat. Niacin berperan penting dan menjaga kesehatan kulit, sel saraf, dan sistem pencernaan. 4. Efek kelebihan. Dapat menimbulkan gatal-gatal, sakit perut, kemerahan pada kulit, diikuti pusing, sakit sendi, diare, atau meningkatkan detak jantung menjadi lebih cepat. 5. Kekurangan. Kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit kemerahan. Kekurangan berat menyebabkan palegra atau kulit yang terkena sinar matahari meradang dan pola simetris pada kedua sisi tubuh, pecah-pecah dan menjadi luka, yang mempunyai karakteristik dermatitis, demensia, dan diare. 6. Metabolisme vitamin B3. Di dalam usus halus, niacin dihidrolisis dan diabsorpsi sebagai asam nikotinat, nikotinamida, dan nikotinamida mononukleotida atau NMN. Kelebihan niacin dibuang melalui urin. Vitamin B5. Nama dan struktur. Asam pantotenat adalah suatu derivat dimetil dari asam butirat yang berkaitan dengan beta-alanin. Vitamin ini mengikat fosfat dan membentuk 4 fosfopantotein dan koenzim A atau CoA, yaitu bentuk aktif asam pantotenat. Sumber. Asam pantotenat terdapat di dalam semua jaringan hewan dan tumbuhan. Sumber paling baik adalah hati, ginjal, kuning telur, daging, ikan, unggas, serelia utuh, dan kacang-kacangan. Manfaat. Vitamin B5 atau asam pantotenat adalah suplemen untuk mencegah dan mengatasi kekurangan atau defisiensi vitamin B5. Vitamin B5 berfungsi untuk membantu tubuh memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Efek kelebihan. Mengonsumsi vitamin B5 dengan dosis yang berlebihan bisa meningkatkan resiko terjadinya sakit perut dan diare. Kekurangan. Gejala-gejala kekurangan adalah rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas pada kaki, muntah-muntah, diare yang timbul sesekali, rasa lelah, dan susah tidur. Metabolisme vitamin B5. Asam pantotenat dikonsumsi sebagai bagian dari CoA yang oleh enzim fosfatase dalam saluran cerna dihidrolisis menjadi 4 fosfopantotein dan asam pantotenat yang kemudian diabsorpsi CoA disintesis kembali di dalam sel-sel hati. Vitamin B6. Nama dan struktur. Piridoksin merupakan kristal putih tidak berbau, larut air, dan alkohol. Piridoksin tahan panas dalam keadaan asam, tidak begitu stabil dalam larutan alkali, dan tidak tahan cahaya, kehilangan pada suhu beku sebanyak 36 hingga 55%. Baik, saya akan melanjutkan dari Indah. 2. Sumber.
B6 paling banyak terdapat di dalam kecambah, gandum, hati, ginjal, serealia tumbuk, kacang-kacangan, kentang, dan pisang. Susu, telur, dan sayur serta buah mengandung sedikit B6. Vitamin B6 di dalam bahan makanan hewani lebih mudah diabsorpsi daripada yang terdapat di dalam bahan makanan nabati. 3. Manfaat. Vitamin B adalah nutrisi yang paling penting bagi fungsi dan perkembangan saraf otak dan produksi hormon serotonin, melatonin, dan norepinefrin. 4. Efek kelebihan. Jika terlalu berlebihan mengonsumsi vitamin B, seperti mati rasa di kaki dan tangan menjadi kaku. 5. Kekurangan. Kekurangan vitamin B menimbulkan gejala yang terkait dengan kekurangan gangguan metabolisme protein seperti lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur. 6. Metabolisme vitamin B6. Sebelum diabsorpsi, vitamin B di dalam makanan yang terutama terdapat dalam bentuk fosforilasi dihidrolisis oleh enzim fosfatase di dalam usus halus. Vitamin B7. 1. Nama dan struktur kimia. Biotin adalah suatu asam monokarboksilat terdiri atas cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrotiofen dengan rantai samping asam valetera. 2. Sumber. Vitamin B7 terdapat pada hati, kuning telur, serealia, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan tertentu seperti jamur, pisang, semangka, dan stroberi. Manfaat. Biotin adalah vitamin yang berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. 4. Efek kelebihan. Kelebihan vitamin B7 dapat meningkatkan intensitas buang air kecil dan keringat. 5. Kekurangan. Gejala jika mengalami kekurangan biotin adalah rasa lelah, kurang nafsu makan, rasa enek dan muntah-muntah, otot sakit, kulit kering dan bersisik, dan alopecia seperti kebotakan setempat dan kesemutan. 6. Metabolisme vitamin B7. Biotin diabsorpsi secara aktif dalam duodenum dan ileum bagian atas, serta disimpan atau digunakan setelah diubah menjadi biotin 5. Adenitat di dalam hati, otot, dan ginjal. Vitamin B9. 1. Nama dan struktur kimia. Asam folat adalah kristal kuning yang digolongkan dalam kelompok senyawa protein. Tidak larut dalam air dingin, namun sebagai garam natrium dapat lebih larut. 2. Sumber. Folat terdapat luas di dalam bahan makanan, terutama dalam poliglutamat. Folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. 3. Manfaat. Vitamin B9 berperan penting dalam proses pembentukan sel darah merah dan materi genetik seperti DNA. 4. Efek kelebihan. Kadar asam folat yang berlebih dapat memicu peningkatan asam lambung. 5. Efek kekurangan. Kekurangan folat menyebabkan gangguan metabolisme DNA. 6. Metabolisme vitamin B9. Sebelum folasi dapat diserap, asam glutamat harus dipisah terlebih dahulu. Folasi merupakan asam glutamat ditambah dengan asam taurat. Tahap reaksi ini terjadi dalam sel dinding usus. Vitamin B12. 1. Nama dan struktur kimia. Vitamin B12 adalah kristal merah yang larut air. Warna merah karena kehadiran kobalt. Vitamin B12 secara perlahan rusak oleh asam encer, alkali, cahaya, dan bahan-bahan pengoksidasi dan pereskusi. 2. Sumber. Sumber utama vitamin B12 adalah makanan protein hewani yang memperolehnya dari hasil sintesis bakteri di dalam usus seperti hati, ginjal, susu, telur, ikan, keju, dan daging. 3. Manfaat. Manfaat vitamin B12 antara lain untuk memproduksi sel darah merah, memproses vitamin B9, mengubah makanan menjadi sumber energi, dan menjaga sistem saraf dan imunitas tubuh tetap sehat. 4. Efek kelebihan. Efek samping yang mungkin terjadi jika kita mengonsumsi vitamin ini secara berlebihan adalah munculnya memar, ruam, sakit kepala, dan rasa letih. 5. Efek kekurangan. Kekurangan vitamin B12 jarang terjadi karena kekurangan dalam makanan. Akan tetapi, sebagian besar akibat penyakit saluran cerna atau
Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.